Halo teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang peran sastra dalam pergerakan dan perjuangan. Mungkin sebagian dari kita pernah bertanya-tanya, apa sih gunanya sastra? Bukankah membaca novel atau puisi hanya hiburan belaka? Maka dari itu, mari kita telah lebih dalam. Sastra sejatinya bukan sekedar cerita atau uraian kata indah. Sastra adalah suara nurani yang mampu menggerakkan semangat perubahan. Bayangkan bagaimana para penulis pada masa perjuangan kemerdekaan menggunakan kata-kata mereka untuk membangkitkan semangat melawan penjajah. Di masa perjuangan melawan penjajah, para penulis tidak sekedar menulis, mereka adalah pejuang dengan senjata kata-kata. Mereka membangkitkan semangat rakyat, menyadarkan tentang pentingnya kemerdekaan, dan menggerakkan pikiran untuk melawan ketidakadilan. Sastra itu seperti api kecil yang bisa menyulut kesadaran. Ketika masyarakat terjajah membaca karya-karya para penulis, mereka mulai membuka mata. Mereka mulai mengerti bahwa penderitaan yang mereka alami bukanlah nasib yang terelakkan. Sastra memberikan mereka kekuatan untuk bermimpi, untuk melawan, dan untuk bangkit. Seorang penulis seperti Pramudia Anantatur misalnya, baginya menulis bukan sekedar hobi. Menulis adalah perlawanan. Dari sumber yang saya baca, beliau pernah berkata bahwa ketika sesuatu menyinggung saya atau membuat saya marah, saya mendapatkan inspirasi untuk melawan. Menulis buat saya adalah perlawanan. Di semua buku saya selalu mengajak untuk melawan. Saya dibesarkan untuk menjadi seorang pejuang. Melalui novelnya, ia mengungkap penderitaan rakyat tertindas dan membuka mata pembaca tentang keadilan yang tersembunyi. Mari kita telusuri bagaimana sastra selama ini menjadi sumber pergerakan dengan belajar dari Bumi Manusia. Bumi Manusia bukan hanya sekedar novel biasa. Ini adalah saksi bisu perjuangan pada masa kolonial Belanda. Pramudia menulis novel ini di balik jeruji besi ketika ia diasingkan ke Pulau Buru. Bayangkan, seorang penulis yang begitu kuat menuangkan pikiran dan perjuangannya melalui kata-kata, bahkan saat dirinya dikekang. Novel ini bercerita tentang Mieke, seorang pemuda pribumi yang hidup di zaman penjajahan. Dia bukan sekedar tokoh fiksi, tapi representasi dari semangat kebangkitan kaum terjajah. Sastra itu seperti jendela yang memperlihatkan dunia dari sudut pandang yang berbeda. Ketika membaca Bumi Manusia, kita tidak sekedar membaca cerita, kita masuk ke dalam kehidupan orang-orang pada masa itu. Kita merasakan penderitaan mereka, semangat perjuangan mereka, dan impian mereka untuk bebas. Mieke dalam novel ini adalah gambaran konkret tentang kesadaran. Dia seorang pribumi berpendidikan yang mulai mempertanyakan sistem kolonial. Melalui tulisannya, dia melawan. Bukan dengan senjata, tetapi dengan pikiran. Inilah kekuatan sastra, mampu mengubah dunia hanya dengan kata-kata. Pramudia tidak hanya menceritakan sebuah kisah, tetapi dia mengungkap sistem kolonial di dalamnya. Dia memperlihatkan bagaimana penjajah mengatur kehidupan, membatasi gerak, dan merampas martabat manusia. Sastra bukan sekedar perlawanan keras. Sastra bicara tentang kemanusiaan, tentang martabat, dan tentang harapan. Melalui tokoh-tokoh dalam Bumi Manusia, kita belajar bahwa perjuangan itu tidak selalu dengan kekerasan. Perjuangan bisa dilakukan dengan pikiran, dengan tulisan, dan dengan kesadaran. Dapat kita bayangkan pada saat itu, seorang pribumi yang berpendidikan adalah hal langka. Sistem kolonial sengaja membatasi akses pendidikan. Mereka takut rakyat terjajah ini berpikir. Mereka ingin rakyat tetap bodoh, tetap mudah diatur. Tapi berbeda dengan Mieke. Dia menulis, dia bicara, dan dia menentang. Setiap tulisannya adalah peluru yang menembus tembok ketidakadilan. Setiap kata adalah api perlawanan. Dan tidak hanya terjadi di masa lalu, sampai hari ini saja kita masih berhadapan dengan berbagai bentuk ketidakadilan. Mungkin bentuknya sudah berubah, tapi esensinya sama. Ada yang tertindas, ada yang kehilangan haknya, dan ada yang suaranya tidak didengar. Perlawanan melalui sastra yang dilakukan Pram dalam Bumi Manusia ini memiliki kekuatan yang unik. Ia tidak seperti pedang yang langsung melukai, tapi seperti air yang perlahan mengikis batu. Setiap kata, setiap kalimat adalah tetesan yang terus-menerus jatuh, membentuk kesadaran baru dalam pikiran pembacanya. Dalam Bumi Manusia, kita melihat bagaimana Mieke berjuang melawan sistem yang begitu kuat. Sistem yang tidak hanya menindas secara fisik,
tapi juga mental dan budaya. Melalui tulisan-tulisannya di koran, Minke memberikan suara kepada mereka yang dibungkam. Ia mengangkat isu-isu yang selama ini dianggap sudah seharusnya begitu. Dan inilah kekuatan sastra yang sebenarnya. Ia membuat kita bertanya, mengapa harus begini? Mengapa kita menerima ini? Apakah ini benar? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah bibit-bibit perubahan. Seperti yang terjadi pada Minke, kesadaran tidak datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan dari pengalaman, dari pembacaan, dan dari pergulatan batin. Lewat Bumi Manusia, ini mengajarkan kita bahwa perjuangan itu tidak selalu tentang menang atau kalah. Kadang perjuangan ini adalah tentang tetap berdiri tegak ketika semua mendorong kita untuk tunduk, tentang tetap bersuara ketika semua memaksa kita untuk diam, tentang tetap menjaga api harapan ketika kegelapan tampak tak berujung. Minke kalah dalam pertarungan hukumannya. Nyai Ontosoro kehilangan anaknya, tapi mereka tidak kehilangan martabat mereka. Mereka tidak kehilangan kemanusiaan mereka. Dan mungkin inilah kemenangan yang sebenar-benarnya untuk tetap menjadi manusia di tengah sistem yang berusaha merenggut kemanusiaan kita. Di zaman sekarang, kita hidup dalam dunia yang semakin individual. Orang sibuk dengan urusannya sendiri, tapi sastra tetap mengingatkan kita tidak sendirian. Ada cerita di balik setiap kehidupan, ada perjuangan di balik setiap mimpi. Bumi Manusia adalah bukti bahwa kata-kata bisa bertahan, bukti bahwa pikiran bisa mengalahkan kekuatan senjata, bukti bahwa manusia memiliki martabat yang tidak bisa dirampas. Bagi generasi muda, sastra ini adalah pegangan. Ia memberi arah, memberi semangat, membangkitkan motivasi. Membaca sastra berarti kita belajar dari perjuangan orang-orang sebelum kita, memahami perjuangan mereka, dan meneruskan semangat itu. Jadi sastra ini bukan sekedar hiburan, ia adalah sumbu pergerakan, ia adalah api yang menerangi kegelapan, ia adalah suara mereka yang tertindas, mimpi mereka yang tertahan, dan harapan mereka yang tak kenal menyerah. Sekalipun kebatilan tak akan pernah lenyap dari muka bumi, sekalipun kita ujung-ujungnya mungkin akan takut oleh kebatilan itu, setidaknya kita telah berusaha melawan, berusaha berkelahi untuk menunaikan tanggung jawab kemanusiaan kita dan mengikuti nurani kita. Seperti ucapan Nyai Ontosoro kepada Minke setelah mereka kalah oleh kebenisan kolonial Belanda, yang sekaligus menjadi kalimat penutup dalam novel Bumi Manusia yang tersohor sebagai karya terbaik Pram sepanjang karir kesusastraannya. Kita telah melawan Nak Nyong sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya.